Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Saimima, Direktur Kajian Legislasi PALKA, Pusat Kajian Analisis Legislasi dan Kebijakan Anggaran. Semalam saya bertemu dengan teman dari Kalimantan. Kebetulan saat ini dia dipercayakan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di salah satu provinsi di Kalimantan. Kita banyak berdiskusi mengenai persoalan peraturan perundang-undangan, regulasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan kemudian memunculkan banyak sekali permasalahan yang ternyata sudah dalam taraf perlu dilakukan segera penyelesaian. Semisalkan dalam penomoran register Perda Kabupaten di tingkat provinsi, beberapa peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah dari kabupaten yang diusulkan oleh DPRD tempat dia mengabdi tersebut, itu ditolak dengan alasan bahwa perintahnya bukan diatur dengan peraturan daerah, tetapi dengan peraturan kepala daerah. Namun di sisi lain, perintah itu diatur pada tahun 2008. Dan sampai dengan saat ini, peraturan perundang-undangan atau kita sebut saja peraturan pemerintah yang mendelegasikan kepada peraturan kepala daerah untuk menyusun pelaksanaan regulasi peraturan kepala daerah tersebut tidak kunjung diatur sampai dengan tahun ini di 2026. Sehingga ada spare waktu antara 2028 sampai dengan 2026 ini. Oleh karenanya saya mengusulkan kepada teman yang bersangkutan untuk DPRD Kabupaten lebih berinisiatif mengambil peran menyelesaikan peraturan tersebut dalam bentuk peraturan daerah. Dan hal tersebut tidak bertentangan. Kenapa? Karena pada prinsipnya peraturan daerah pun dapat mendelegasikan kepada peraturan kepala daerah dalam penyusunannya. Yang kedua, secara ideal memang peraturan pemerintah harus terlebih dahulu mendelegasikan kepada Perda sebelum mendelegasikan kepada peraturan kepala daerah. Kenapa? Karena dalam ketentuan pasal 7 hierarki aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah di bawahnya adalah peraturan kepala daerah, baik itu peraturan gubernur maupun peraturan pemerintah kabupaten kota. Sehingga tidak ideal kemudian PP mendelegasikan langsung kepada pasal 8. Hal-hal ini yang kemudian perlu kita perbaiki bersama-sama, baik dari perspektif regulasi maupun dari perspektif penerapan di lapangan. Dan perlu ada keseragaman berpikir dalam menjembatani regulasi yang carut marut hari ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Belakangan ini banyak sekali terjadi fenomena peraturan kepala daerah lebih banyak disusun ketimbang peraturan daerah. Seringkali alasannya klasik, yakni lebih efektif dan efisien kepala daerah menyusun peraturan ketimbang harus mengikutsertakan DPRD sebagai wakil rakyat. Namun apakah benar secara ketentuan aturan? Saya akan mencoba mengulas dari perspektif regulasi bagaimana mekanisme yang sesuai dengan aturan dan idealnya seperti apa dengan kondisi hari ini. Kita mulai dari apa itu peraturan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Apa saja materi muatan peraturan daerah provinsi kabupaten kota?
Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan selanjutnya, apa saja muatan materi peraturan kepala daerah? Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 246 Ayat 1, untuk melaksanakan Perda atau kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkada. Dengan demikian, bedalah muatan materi antar kedua peraturan tersebut. Di sisi lain, peraturan daerah adalah bagian daripada hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan kepala daerah diatur dalam pasal 8 undang-undang tersebut, di mana diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 246 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya, disebutkan bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah. Dengan demikian, di sini kita dapat melihat bahwa peraturan kepala daerah hanya bisa ditetapkan khusus dalam rangka melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan saja. Oleh karenanya, secara ideal peraturan kepala daerah tidak boleh ditetapkan sebelum adanya peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada peraturan daerah yang memerintahkan hal tersebut. Dalam pelaksanaannya, banyak terjadi bias regulasi, semisal terdapat peraturan pemerintah mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan pengaturan kepala daerah. Dan pengaturan itu paling lambat harus disusun atau ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun sejak peraturan pemerintah tersebut ditetapkan. Namun demikian, jika peraturan kepala daerah tersebut tidak kadung ditetapkan lebih daripada 1 tahun, saya ambil contoh mengenai PP nomor 48 tahun 2008 dan perubahannya tentang pendanaan pendidikan. Di dalam pasal 28 ayat 3 yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah. Kemudian pasal 87 memerintahkan pembatasan waktu pembentukan peraturan kepala daerah dengan muatan materi norma yang berbunyi semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 tahun terhitung sejak diundangkan dalam peraturan pemerintah. Dan pasal 88 menyebutkan peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan demikian seharusnya pada tahun 2009 seluruh peraturan pelaksana termasuk peraturan kepala daerah yang diamanatkan dalam pasal 28 harus sudah diberlakukan. Namun pada kenyataannya banyak peraturan kepala daerah belum mengatur mengenai hal ini. Sehingga menurut saya solusi alternatif yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah DPRD harus segera menyusun peraturan daerah terkait hal tersebut agar urusan pendidikan semisal beasiswa dan lain-lain dapat diselenggarakan secepat mungkin tanpa melakukan diskresi akibat belum ada aturan perundang-undangan di tingkat daerah yang mengatur hal tersebut. Demikian, kita ketemu lagi dalam analisis peraturan perundang-undangan selanjutnya. Saya Dani Saimima.